Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ataka dari Jago Robotika. Ini adalah video ke-8 dari serial Belajar Robot mulai dari sini. Nah, di video ke-8 ini kita akan mencoba menggunakan ilmu-ilmu yang telah kita dapat di video sebelumnya untuk membuat sebuah sistem robot sederhana yang mampu menghindari tabrakan. Nah, mau tahu seperti apa robotnya? Tonton video ini sampai tuntas ya. Nah, baiklah. Sebagaimana telah kita singgung di video-video kita sebelumnya, sebuah robot itu umumnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu controller yang digunakan untuk mengendalikan robot, kemudian sensor yang digunakan untuk mendeteksi sekeliling, dan yang terakhir adalah aktuator yang digunakan untuk menggerakkan robot tersebut. Nah, di video-video sebelumnya kita telah sama-sama belajar bagaimana menggunakan Arduino board sebagai controller dari robot kita. Kita juga telah menggunakan berbagai macam sensor. Nah, di video terakhir kita menggunakan sensor ultrasound ya untuk mendeteksi jarak. Selain itu, kita juga telah menggunakan sebuah aktuator yaitu motor servo. Nah, di video ini kita akan mencoba merangkai komponen yang telah kita pelajari sebelumnya menjadi sebuah lengan robot yang mampu bergerak dan bisa menghindari tabrakan dengan objek di sekelilingnya. Nah, untuk itu yang teman-teman butuhkan adalah tentu saja yang pertama Arduino board. Oke, kemudian yang kedua adalah motor servo yang telah kita gunakan di video ke-6 kita, yang ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sensor ultrasound yang telah kita gunakan di video sebelumnya, yang ini. Selain itu, teman-teman juga akan menggunakan barang-barang yang bisa teman-teman temukan di sekeliling teman-teman semua. Jadi ada beberapa barang yang akan kita gunakan untuk merangkai lengan robot kita. Yang pertama adalah sedotan. Nah, yang kedua, untuk memperkokoh sedotannya nanti kita akan menggunakan batang seperti ini ya, batang lidi. Kemudian teman-teman akan membutuhkan selotip. Dan terakhir, teman-teman akan menggunakan gunting. Nah, caranya cukup sederhana. Jadi, kita akan menggunakan motor servo ini untuk menggerakkan lengan robot kita. Nah, motor servo ini akan fix di sini. Teman-teman bisa gunakan selotip nanti. Kemudian, sedotan kita akan kita tempelkan di sini. Oke. Nah, untuk menempelkan ini, teman-teman juga bisa menggunakan selotip agar sedotannya kokoh ya. Nah, kemudian yang ketiga, lidi ini, batang ini bisa teman-teman masukkan seperti ini. Jadi silahkan diatur panjangnya. Oke. Nah, terakhir ini nanti kan lengan robotnya akan bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan menggunakan sensor ultrasound ini untuk mendeteksi objek di depan lengan robotnya. Jadi nanti sensornya ini ditempel seperti ini. Oke. Nanti ini silahkan ditempel begini, kemudian ini bisa direkatkan menggunakan selotip. Nah, oke, jadi nanti jadinya kurang lebih akan seperti ini. Jadi sensornya di sini, sedotan dan batangnya di sini terhubung ke servo, semua terhubung dan servonya statik seperti ini. Nah, baiklah, selanjutnya seperti biasa kita akan menggunakan freezing untuk melihat bagaimana komponen-komponen kita ini terangkai dan terhubung ke Arduino kita. Nah, ini adalah gambar rangkaian komponen freezing di video kita sebelumnya ya, di sesi tentang sensor ultrasound. Nah, sebenarnya komponennya persis sama, tapi sebenarnya kita hanya akan menggunakan beberapa komponen saja di sini. Jadi yang pertama ini ada sensor ultrasound, oke. VCC dan groundnya terhubung ke sini. Kemudian pin trigger itu ke pin Arduino nomor 7 dan pin echo ke pin Arduino nomor 8. Buzzer ini tidak akan kita gunakan, LED tidak kita gunakan, push button dan potentiometer juga tidak kita gunakan pada video kali ini. Nah, yang akan kita gunakan sekarang adalah motor servo. Jadi ini kabel hitam terhubung ke ground, kabel merah terhubung ke 5 volt, 5V. Kemudian kabel biru ini terhubung ke pin Arduino nomor 6 yang ada tanda PWM-nya ya. Jadi yang ada tanda seperti ini dia bisa digunakan untuk mengendalikan motor servo. Nah, kayaknya persis sama dan kita akan fokus kepada 2 komponen ini saja. Untuk memulai memprogram sistem lengan robot kita kali ini, kita akan menggunakan program yang telah kita gunakan di video kita sebelumnya. Jadi ini adalah program yang kita gunakan untuk mendeteksi jarak dengan menggunakan sensor ultrasound. Kemudian dari jarak itu kita gunakan untuk menyalakan
lampu LED dan juga menyalakan buzzer seperti itu ya. Tapi di sini kita hanya akan menggunakan baris-baris program yang berkaitan dengan sensor ultrasound saja. Jadi sisanya bisa kita hapus. Ini hijau, kuning, merah, buzzer ini bisa kita hapus. Kemudian di bagian setup juga begitu, merah, kuning, hijau, buzzer kita hapus. Jadi hanya ada pin trigger sebagai output dan pin echo sebagai input. Teman-teman yang sampai sini masih bingung, berarti belum terlalu paham dengan konsep-konsep ini, silahkan tengok video-video kita sebelumnya. Oke, kemudian serial begin ini untuk serial komunikasi ini tetap kita gunakan. Kemudian di sini kita mulai, oke ini pin trigger sensor ultrasoundnya kita set sebagai low. Seperti itu. Kemudian di bagian loop, nah ini bagian ini yang saya blok ini adalah baris program untuk mengakses jarak dalam sentimeter, jarak dengan objek yang ada di sekeliling sensor ultrasound kita. Ini akan kita gunakan. Nah, ini yang fungsi if ini bisa kita hapus biar sederhana. Begitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini saja. Nah, tapi sekarang kita akan menambahkan baris kode program untuk mengendalikan servo motor kita. Nah, seperti apa caranya? Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa tengok video kita tentang motor servo ya. Itu adalah serial video ke-6 begitu. Jadi caranya pertama kita panggil dulu library-nya, include, kemudian servo.h begitu ya. Oke, jadi ini library yang akan kita gunakan agar kita bisa menggunakan perintah-perintah untuk mengendalikan motor servo kita. Oke, kemudian perlu kita definisikan ya. Misalnya kita menggunakan beberapa servo kan kita perlu beri nama begitu. Jadi caranya adalah servo, kemudian kita kasih nama, misalnya my servo begitu ya. My servo. Nah, kemudian sebagaimana pin yang lain yang perlu kita definisikan di bagian setup, kita juga perlu mendefinisikan nih pin servo kita ini terhubung ke pin Arduino nomor berapa. Nah, di FreeZing tadi kalau teman-teman ingat itu pin servonya di pin nomor 6 ya. Jadi bisa kita tulis di situ integer servo itu nomor 6. Sehingga nanti di bagian setup itu bisa kita definisikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah nama servonya. Dalam hal ini my servo ini ya. My servo ini adalah nama servo kita. My servo, kemudian titik, kemudian perintah attach. Attach ini artinya terpasang. Jadi teman-teman menghubungkan servo itu ke pin nomor 6, yaitu pin servo. Servo begitu. Oke, kemudian nanti servonya bisa kita kendalikan dengan menggunakan perintah myservo.write ya. Jadi anggaplah di bagian setup ini kita perintahkan servonya untuk bergerak ke sudut 0 derajat. Jadi myservo.write atau tulis dalam kurung 0. Oke, tunggu, jangan 0 ya. Jadi kita mulai sudut 90 aja nih. Karena nanti kita ingin servonya itu mulai pada posisi tegak. Tegak itu 90 derajat. Oke? Oke, nah sekarang programnya sudah terupload. Jadi servonya mulai dari posisi tegak 90 derajat. Oke? Oke, nah sebelum kita memprogram lebih jauh servo kita, nah sekarang saya ingin mengenalkan sebuah konsep baru nih kepada teman-teman semua. Jadi ini adalah sebuah konsep yang nantinya akan sangat berguna ketika teman-teman mulai memprogram sesuatu yang lebih kompleks. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman sudah mulai kompleks ya programnya ya. Jadi teman-teman harus memprogram servo, kemudian memprogram ultrasound, dan nantinya menghubungkan keduanya ke dalam suatu logika begitu. Nah, makanya teman-teman nanti akan butuh cara untuk menyederhanakan program teman-teman sehingga nanti teman-teman lebih mudah menggunakannya. Seperti misalnya yang ini nih. Jadi bagian ini dari baris sini sampai sini, dari baris digital write sampai sini ini sebenarnya kan ini sepanjang ini itu tujuannya adalah untuk mengakses jarak dari sensor ultrasound. Nah, bayangkan teman-teman kalau teman-teman nanti harus menggunakan baris kode ini berulang-ulang begitu. Itu kan nggak praktis ya. Jadi kita harus menuliskan sepanjang ini. Oke, misalnya bisa di copy paste begitu. Tapi itu pun akan menyita space.
Nah, karena itu di programming itu ada sebuah konsep yang disebut sebagai function. Jadi function itu adalah bisa diibaratkan seperti ini. Misalnya nih, teman-teman tiap hari melakukan tindakan yang sama. Misalnya bangun, kemudian gosok gigi, kemudian mandi, kemudian ganti baju, kemudian berangkat sekolah. Oke, jadi ada 5 step yang teman-teman lakukan setiap hari. Ada 5 rutin begitu. Dalam programming, kalau misalnya teman-teman mempunyai step yang dilakukan berulang-ulang begitu dan cukup panjang, itu cara untuk menyederhanakannya adalah 5 step ini teman-teman definisikan dulu nih dalam satu function yang sama. Misalnya nama functionnya itu aktivitas pagi. Nah, jadi ketika teman-teman nanti memanggil function bernama aktivitas pagi, itu isinya itu ya tadi itu, bangun, ke kamar mandi, gosok gigi ya kan, terus mandi, ganti baju, terus berangkat sekolah. Jadi kalau teman-teman mau melakukan 5 aktivitas ini, teman-teman cukup memanggil nama functionnya saja, yaitu aktivitas pagi misalnya. Nah, coba deh kita praktekkan. Nah, di sini kan ini kita baris dari sini sampai sini kan sebenarnya untuk mengakses sensor jarak ya. Jadi ini bisa kita cut begitu. Kemudian kita pindah ke dalam suatu function yang baru. Nah, jadi function itu cara mendefinisikannya begini. Jadi ada macam-macam caranya ya. Di sini misalnya kita definisikan dulu nama functionnya. Nama functionnya misalnya baca underscore jarak. Nah, kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian teman-teman enter. Kemudian teman-teman buka kurung kurawal, nah seperti ini. Kemudian teman-teman paste di situ. Paste. Oke. Nah, ada satu nih yang kurang. Jadi di sini teman-teman, ini sebenarnya setup di sini ini itu juga adalah sebuah function sebenarnya. Nah, jadi ini adalah sebuah function yang didefinisikan oleh Arduino. Nah, di sini teman-teman sedang mendefinisikan function ciptaan teman-teman sendiri. Nah, namanya baca jarak. Seperti itu. Nah, function itu perlu kita tulis juga tipe datanya begitu ya kan. Misalnya ini ada variabel trig begitu. Trig sama dengan 7, tipe datanya integer, int. Nah, function pun juga begitu. Baca jarak ini perlu kita definisikan tipe datanya jika memang nanti functionnya ini menghasilkan data tertentu begitu. Kalau misalnya nggak menghasilkan data tertentu, itu cukup namanya void. Jadi di bagian setup ini kan ini void setup ya. Kemudian di bagian loop ini adalah void loop. Artinya function setup maupun function loop ini dia itu ujung-ujungnya tidak menghasilkan nilai tertentu. Dia cuma menjalankan perintah saja. Misalnya tadi itu bangun pagi, gosok gigi, mandi, ganti baju, berangkat sekolah. Itu kan itu cuma kegiatan aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ujung-ujungnya itu teman-teman menghasilkan sesuatu, itu bukan, jadi void-nya diganti dengan tipe data dari output-nya begitu. Tipe data dari sesuatu yang ingin dihasilkan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Misalnya teman-teman masak. Kalau teman-teman masak, misalnya step pertama, saya nggak hobi masak ya. Tapi misalnya katakanlah step pertama nyiapin daging ayam, kemudian mencuci daging ayam, kemudian merebus daging ayam, menyiapkan bumbu, kemudian menggoreng daging ayam. Akhirnya produknya apa? Ayam goreng misalnya. Nah, ini kan step-step ini kan sebenarnya dilakukan ketika teman-teman mau membuat ayam goreng. Nah, jadi step-step ini ada di dalam sebuah function. Katakanlah functionnya bikin ayam goreng begitu ya. Yang outputnya itu adalah ayam goreng. Nah, jadi dia nggak cuma sekedar aktivitas aja, tapi ada produknya begitu. Nah, di fungsi baca jarak ini itu mirip seperti itu teman-teman. Teman-teman ingin menghasilkan sesuatu. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah variabel jarak ini, ya kan? Karena teman-teman ingin membaca jarak. Nah, maka outputnya nanti adalah variabel jarak ini. Nah, kebetulan variabel jarak ini tipe datanya integer ya di sini ya, int. Karena dari itu functionnya juga perlu kita definisikan sebagai integer. Jadi int baca jarak, buka kurung, tutup kurung. Nah, terakhir jaraknya ini perlu kita keluarkan sebagai output. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan perintah return. Jadi return kemudian nama variabelnya jarak. Begitu. Oke, jadi ini adalah
definisi dari function baca jarak yang telah teman-teman buat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan variabel jarak, yang mana variabel jarak ini adalah jarak yang dibaca oleh sensor ultrasound kita. Cukup jelas ya, ini definisi functionnya. Nah sekarang bagaimana cara menggunakan function ini? Function ini bisa kita pakai di bagian loop. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin membaca jarak, itu teman-teman bisa memanggil function baca jarak ini. Jadi misalnya teman-teman ingin ngeprint jarak begitu ya. Nah kalau di sini kan serial.println jarak ya begitu ya. Nah kalau sekarang enggak, karena sekarang jarak ini sudah ada di dalam sini. Jadi kita caranya adalah ini bukan variabelnya yang ditulis tapi functionnya. Jadi serial.println, teman-teman tulis nama functionnya, baca underscore jarak. Jadi dia nanti akan mengprint variabel jarak yang dibaca dari sensor teman-teman. Ini bisa teman-teman coba, teman-teman upload. Nah sekarang bisa kita coba kalau tangan saya mendekat. Nah ini nilainya berkurang ya di monitor ya. Nah, kalau saya menjauh nilainya bertambah seperti itu. Jadi ini persis seperti yang kemarin, cuman sekarang di bagian loop programnya jadi lebih sederhana karena cuman tinggal serial print line baca jarak seperti itu. Jangan lupa kalau function ini bukan variabel ya, jadi teman-teman harus jeli. Jadi function itu harus menggunakan buka kurung tutup kurung seperti ini. Oke? Nah, sekarang saya ingin menggunakan informasi jarak yang kita dapatkan dari sensor ultrasound ini untuk membantu silangan robot kita ini menghindari tabrakan. Nah, maksudnya seperti apa tuh?